Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Fitria Reza Nuraini Rohmadina dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dengan NIM 0402032154. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan secara singkat apa konseling psikodinamika itu. Simak baik-baik ya. Karena konseling ini erat sekali kaitannya dengan manusia, jadi aku akan menjelaskan sedikit apa sih hakikat manusia itu. Secara teori, hakikat manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sedangkan hakikat manusia dalam teori konseling psikodinamika adalah, menurut teori psikoanalisis, manusia seringkali dipengaruhi oleh pergolakan keinginan-keinginan yang berasal dari alam bawah sadarnya. Ada 5 poin penting yang menjadi inti pembahasan teori psikodinamika sehingga melahirkan konsep unik tentang manusia. Poin-poin tersebut diantaranya adalah kesadaran dan ketidaksadaran, struktur kepribadian, kecemasan, mekanisme pertahanan diri, dan tahap perkembangan psikoseksual. Struktur kepribadian manusia terdiri atas 3 aspek, yakni ID, ego, dan superego. Terdapat 4 teknik dasar dalam konseling. Yang pertama adalah asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Perlu diperhatikan juga bagaimana tahap-tahap dalam konseling psikoanalisis. Di antaranya adalah yang pertama, membangun hubungan, dan yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis, dan yang keempat, evaluasi dan terminasi. Peran konselor adalah, konselor harus membangun hubungan kerja dengan konseli dan kemudian banyak mendengarkan dan menafsirkan. Fungsi utama konselor dalam pendekatan ini adalah untuk mengajarkan kepada konseli mengenai makna dari proses konseling yang dilakukan, sehingga konseli mampu memahami masalah yang dihadapinya. Peran konseli adalah konseli harus bersedia melibatkan diri ke dalam proses konseling yang intensif dan berjangka panjang. Konseli juga harus bersedia memberitahukan perasaan dan pengalamannya kepada konselor. Dalam pendekatan psikoanalisa, terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya adalah terlalu banyak menekankan pada masa lalu atau masa kanak-kanak dan menganggap seolah kehidupan ditentukan oleh masa lalu. Sedangkan kelebihannya adalah untuk membantu individu untuk percaya terhadap kemampuan dirinya yang selama ini mungkin tidak disadari dengan baik. Sekian penjelasan tentang materi psikodinamika dari aku. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.